Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa rabb hadhihi syaraful. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa jazaahu Allahu 'anna khayra ma jazaa nabiyyan min anbiya'ihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim la'allakum tuflihun. Laqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Khatib ingin mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan dan nasihat yang sering kali berulang kita dengar rutin, paling tidak satu minggu sekali melalui pelajaran khutbah Jumat. Pada prinsipnya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diwujudkan dalam bentuk melakukan perintah-perintah agama saja, namun lebih dari itu, ketakwaan juga dimaknai dengan membenci maksiat kepada Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengedukasi seraya berdakwah tentang hal tersebut kepada orang lain. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketakwaan tidak hanya diamalkan ketika kita berada di keramaian, ketika berada di sekeliling orang, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menerapkan ketakwaan ini ketika dalam keadaan sendiri. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala pernah berkata, "Man qala Allah bis-sirri hataka Allahu sirrahu bil alaniyah." Barang siapa yang mengkhianati Allah di dalam dia sendiri, maka Allah akan buka tabir aibnya di dalam keramaian. Syaikhul Utsaimin pernah berkata, "Idza ahsanta as-sarair, ahsanallahu ta'ala al-zawahir." Jikalau kamu bisa menjaga dengan baik dirimu di kala sendiri, maka Allah Ta'ala akan menjaga dengan baik dengan keramaian. Dalam konteks kita hari ini, ujian ketakwaan datang dari segala arah. Kita diuji dari depan, belakang, kiri dan kanan, dari segala penjuru. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dari ujian ketakwaan ini. Dengan konteks modern hari ini, dengan perkembangan teknologi dan canggihnya, serta masifnya ilmu pengetahuan yang seharusnya dengannya semua orang bisa mendapatkan kebaikan dan maslahat baik bagi diri ataupun orang lain. Contohnya, kita yang sedang berada di tempat ini bisa mengakses dan mengetahui apa yang terjadi di belahan bumi jauh sana. Namun tidak semua orang seperti demikian. Justru sebaliknya, banyak dari kita yang memanfaatkan kejahatan teknologi dan ilmu pengetahuan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Termasuk jika kita kaitkan dengan konteks hari ini adalah ketika kita bermain media sosial
atau ketika berselancar di dunia maya. Jika orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi dan tangguh, maka dia akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tak memiliki ketakwaan yang tangguh akan dengan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Di antara aktivitas yang harus dihindari ketika kita berselancar di dunia maya, ketika kita bermain dengan jari kita di media sosial adalah judi online. Isu yang hangat yang pernah kita bincangkan di negeri kita atau di seluruh dunia, mulai dari masyarakat biasa, menengah, bahkan sampai elit-elit membicarakan tentang isu ini, mulai dari keharamannya, dampak negatifnya dan sebagainya. Ini merupakan model kemudian yang terjadi pada masa perempuan ini. Perbuatan ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun saking mudahnya, dengan catatan terhubung ke internet dan mempunyai modal yang cukup. Disinilah kemudian ujian ketakwaan kita sebagai seorang mukmin diuji di era sekarang, khususnya ketika sendirian, ketika tidak ada orang melihat kita. Di waktu yang sangat akhir kemudian di tengah gempuran ujian ketakwaan ini, dengan pesat dan masifnya teknologi dan ilmu pengetahuan, di saat yang sama para artis, para public figure, para influencer dengan ketenarannya mengkampanyekan, promosikan judi online ini, sehingga kemudian banyak penggemar, orang-orang yang mengidolakannya kemudian berbondong-bondong mengikuti apa yang mereka kampanyekan. Ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi generasi anak-anak kita. Jemaah dirahmati Allah, tentu saja apapun bentuk dan model judinya, baik yang offline, baik yang online, yang masa kini atau yang masa lampau, selama semua itu sesuai dengan kriteria judi, maka semua hukumnya halal. Tak akan takut Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengharamkan dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Intinya, kedua ayat tadi menjelaskan betapa bahaya dan haramnya perilaku judi dan perbuatan maksiat yang disebutkan berbarengan dengan judi tersebut. Dari dua ayat itu pun kita bisa menyimpulkan bahwa ada konspirasi dan misi jahat yang dibawa oleh setan untuk menyesatkan Bani Adam dan kemudian menjerumuskan kita semua ke dalam permusuhan dan pertikaian di antara kita. Jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu ditekankan sebagai motivasi kita untuk menjauhi aktivitas judi online ini adalah ketika kita berhasil menjaga diri keluarga kita dari aktivitas yang tercela ini, itu bukan hanya dalam rangka mentaati perintah Allah saja, mentaati syariat saja, akan tetapi di waktu yang sama kita akan mentaati aturan pemerintah, menjadi warga negara yang baik. Pemerintah melalui badan legislasinya, baik itu melalui pendapat-pendapat para ahli, para fuqaha ataupun siasat syariah yang merupakan otoritas dari pemerintah. Semua hal itu adalah dalam rangka ta'at wali amri yang merupakan perintah agama. Hadirin yang dirahmati Allah, pada umumnya orang yang judi online ini merugikan diri sendiri dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek moral, kemudian materi, psikis dan finansial. Terlebih dalam kasus judi online yang sangat mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun tadi. Judi online dilakukan penggunaannya hanya dengan tinggal mengisi ulang nominal yang kemudian dia masukkan ke dalam situs atau website yang tertulis di layar HP atau laptopnya. Ini sangat berbahaya bagi kita semua. Sedikit kita mendengar perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah
illa al-'abda la yazalu yafaqidu dzunub hatta rabbuna alaihi. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia selalu berbuat sebuah dosa dan maksiat hingga dosa tersebut menjadi biasa baginya, maka seluruh qalbi dan hal tersebut menjadi kecil dirasa dalam hatinya. Wa tilka hiya alamatul halak. Ketahuilah itulah tanda kebinasaan. Fa inna dzamba, sesungguhnya dosa itu kullama sawwa fi ainil abdi, selama dia terus-menerus dirasa kecil dalam hati seseorang, ma'lumah indallah ta'ala, dia semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin dirahmati Allah, yang tidak banyak diketahui adalah sebagaimana dikatakan oleh banyak mantan pelaku dunia online atau orang-orang yang makan di dalamnya, bahwa keuntungan dalam permainan aktivitas ini hanya ada di awal saja, hanya ketika masukkan nominal pertama saja, namun di waktu yang kedua dan seterusnya keuntungan dan persentasenya terus menurun, bahkan menjadi nihil. Namun seseorang yang sudah sebelumnya sering kali mendapatkan keuntungan, maka dalam hatinya akan ada rasa ingin terus mencoba karena sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan. Kemudian setelah itu finansialnya mulai tergoyahkan. Ketika finansial mulai terganggu, maka seseorang kemudian pikirannya akan terpecah, tidak akan fokus lagi mengurusi kewajibannya, dia akan melalaikan segala kewajibannya, sehingga pada akhirnya dia tidak akan bersosial lagi. Walhamdulillah. Hadirin jemaah sholat Jumat, hafizahullah. Itulah beberapa dampak negatif dari dunia online. Masih ada dampak yang lain, misalnya yang disebutkan dalam ayat tadi, termasuk menjerumuskan pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Ibnu Ashur misalnya dalam tafsirnya Al-Akhir Al-Tanwir, ketika mengomentari ayat ini mengatakan, dengan keunikan perilaku tercela tersebut, seorang yang melakukan judi online akan terbentuk tertanam di hatinya saling iri dengki, mudah marah, mencaci dan mencela satu sama lain. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, kita sebisa mungkin menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Saking mirisnya pada akhir-akhir ini adalah bahwa kebencian dan pertikaian permusuhan itu sampai ke ranah yang lebih intim, yang lebih eksklusif, yaitu ranah keluarganya sendiri. Bagaimana kita lihat akhir-akhir ini seorang bapak memarahi, memukul, bahkan membunuh anaknya atau sebaliknya. Seorang bapak, seorang suami menceraikan istrinya atau sebaliknya, seorang istri membuat cerai suaminya. Semua itu banyak dilatar belakangi oleh judi online. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, kita yang belum merasakan aktivitas tercela ini, janganlah sampai kita mencoba mencicipinya. Bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah terlanjur masuk ke dalam lembah hitam ini, dalam lingkaran setan ini, kita doakan mereka semua agar bisa kembali ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومصطفى محمد. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallam tasliman katsiran wa ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fil alami was sirri wan najwa.
وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وذرياتهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق وسدد ولاة أمورنا. اللهم سدد ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تب على كل مؤمن ومؤمنة وخذ بأيديهم إلى ما يرضيك وجاهدهم ما يسخطك واحفظنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا والمسلمين أجمعين بتقدير واجباتك وانتهاك حرماتك وتعدي حدودك ومن تعلق القلوب بوجهك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.